teman-teman ya. Oke, nah kemudian untuk judul topik ini sama ya, teman-teman bisa gunakan atau ganti dengan teks yang teman-teman inginkan. Untuk ukuran fontnya bisa teman-teman besarkan di sini, misalnya kurang besar ya. Nah seperti ini misalnya. Oke, nah oke, untuk yang pertama kita coba. Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya, masih dalam channel Eko Risdianto. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Pada hari ini kita akan melanjutkan tutorial kita bagaimana membuat presentasi yang menarik untuk tema. Kalau kemarin kita udah tema tentang pembuatan presentasi untuk skripsi, makalah, tesis, dan disertasi. Khusus hari ini kita akan membahas tentang template tema mata pelajaran ya. Tema mata pelajaran ini bisa nanti digunakan untuk teman-teman yang profesinya jadi guru atau sebagai dosen. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat tutorial sebelumnya, ini merupakan template ke 170, di mana template ini temanya untuk presentasi, tugas, makalah, skripsi, dan lain sebagainya, yang mungkin teman-teman sudah diperlihatkan sebelumnya tentang tampilannya ya. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, kita akan lihat preview template sebelumnya, yaitu template 170. Kita slideshow. Nah, ini adalah bentuk pertama dari tampilan template ke 170. Di sini terdiri dari materi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Yang mana di bawahnya ada running text seperti ini, bisa memberikan informasi berkaitan tentang materi atau konten dalam presentasi yang teman-teman nanti buat. Nah, template ini teman-teman bisa akses di video saya sebelumnya. Kemudian bagi teman-teman yang berminat, silahkan untuk download template ini gratis buat teman-teman. Nah, kemudian ini adalah tampilan untuk penjelasan masing-masing babnya ya, teman-teman. Masing-masing babnya di sini. Bab 1, kemudian kita bab 2 ya, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Nah, nanti bagi teman-teman yang tertarik untuk menggunakan template ini, kemudian memperbanyaknya slide-nya, cara-cara dari membuat sampai mengcustom template ini sudah diajarkan di tutorial sebelumnya. Untuk mengakses video yang ada di channel saya, teman-teman tinggal kunjungi YouTube, kemudian tekan Eko Risdianto, lalu enter. Nah, teman-teman akan mendapatkan channel saya ini. Teman-teman bisa klik, kemudian pilih aja video. Nah, ini adalah merupakan video yang saya update kemarin ya. Jadi teman-teman bisa akses videonya ya. Kemudian di bawah deskripsi video nanti teman-teman bisa mendapatkan beberapa template yang teman-teman bisa dapatkan selain template yang sudah disediakan di dalam video ini. Nah, untuk video ke 170 ini teman-teman bisa akses di link yang sudah disediakan di dalam deskripsi video. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa subscribe channel ini. Karena dengan subscribe teman-teman akan mendapatkan notifikasi setiap kita upload template-template terbaru. Baik, nah sekarang kita akan membahas template ke 171 sesuai yang telah disampaikan di awal tadi, bahwa template ini merupakan template dengan tema untuk mata pelajaran ya, presentasi mata pelajaran yang teman-teman bisa gunakan untuk kegiatan mengajar di sekolah ataupun kampus atau yang lain-lain ya. Nanti tinggal dimodifikasi atau diadaptasi. Nah, kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Kita klik slideshow di sini. Oke. Nah, ini temanya hampir mirip dengan yang template 170 karena backgroundnya atau dasar dari template yang 171 ini kita ambil dari template ke 170. Jadi di sini saya nggak akan mengajarkan lagi
tentang tata cara membuat template-nya, tapi saya lebih mengarahkan tentang bagaimana menampilkan atau mengcustom dari template 170 itu menjadi template ke 171 ini. Oke, baik. Jadi teman-teman di sini tampilan antar mukanya seperti ini slide-nya. Oke, karena ini backgroundnya masih suasana di alam ya. Di sini kita memberikan navigasinya itu berbentuk kayu-kayu seperti ini ya. Artinya ini ada petunjuk, kemudian KIKD, kemudian materi ya. Nanti di dalam materi ini nanti ada beberapa materi lagi yang disampaikan, kemudian rangkuman, kemudian ada juga evaluasi. Nah, di bagian sini kita bisa mencantumkan nama guru atau pengajarnya. Nah, kemudian kita bisa untuk melangkah ke slide berikutnya, kita bisa menggunakan navigasi yang sudah kita siapkan di sini. Kita klik next ya, misalnya next. Nah, ini kan dan beberapa di sini belum saya berikan navigasinya. Nanti kita akan membahas sedikit tentang teknik navigasinya. Oke, dan kita lihat seperti ini ya. Ketika kita klik ya, ini langsung ya. Jadi tidak ada transisi yang ditambahkan ya. Nanti kita akan coba menambahkan transisi agar tampilan presentasinya lebih menarik. Nah, di sini di slide petunjuk ini teman-teman bisa mencantumkan tentang petunjuk dalam mempelajari materi atau topik yang dibahas dalam slide presentasi ini. Kemudian di sebelah sebelah bawah ada back, navigasi back dan next ya. Artinya kalau next berarti ke slide berikutnya, atau back berarti ke slide sebelumnya. Oke, kita klik back. Ini belum ada, karena belum ada navigasinya, kita klik next lagi. Oke, ini juga tampaknya belum ada, kita klik aja di sini ya. Ini ada KIKD, karena belum ada transisi, nah jadi seakan-akan tidak ada perubahan ya. Oke, kita klik lagi. Nah, ini untuk materinya ya, untuk materinya. Jadi saya sampaikan tadi bahwa materi-materi nanti ada materi 1, materi 2, materi 3, atau teman-teman mau mencantumkan video materinya, kita buat navigasinya di sini, kemudian simulasi ya jika diperlukan. Nah, teman-teman bisa mengcustom teks yang ada di sini disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, nah ini sorry, ini masih navigasinya salah. Kita kembali di sini ya. Oke, kita coba di sini belum ada navigasinya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara mengcustomnya. Jadi teman-teman ikuti tutorial yang diberikan pada video ini sampai selesai ya, biar teman-teman jika ingin mendapatkan template ini kemudian mengcustomnya nanti akan mudah ya. Nah, ini contohnya yang rangkuman ya. Kemudian kita klik ini, kita langsung ke slide terakhir yaitu slide evaluasi. Oke, nah sekarang kita akan belajar untuk membuat navigasinya. Oke, yang pertama kita klik untuk tombol ini ya, ini next. Ini bisa teman-teman rubah dengan cara mengganti teks yang di sini. Di sini saya gunakan jenis fontnya. Teman-teman bisa lihat di sini jenis fontnya adalah Baby Monster yang saya gunakan. Nah, kalau di teman-teman belum ada jenis font ini, teman-teman harus mendownloadnya terlebih dahulu, jenis font Baby Monster ini. Tapi kalau teman-teman mau ganti jenis font yang lain juga boleh ya. Oke, misalnya nih saya pilih yang ini ya, tapi tentunya tidak akan sama. Ini tinggal selera ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita klik di sini di tombol ini, kemudian kita mau masukkan navigasinya untuk slide berikutnya. Oke, ini tinggal teman-teman pilih insert, kemudian oke, kita klik lagi yang bagian ininya. Jadi karena ini di grup ya, ketika kita klik ini actionnya belum muncul ya, belum muncul. Jadi teman-teman harus klik lagi di objeknya sini. Nah, jadi muncul, nah baru ini aktif. Nah, kita klik action, kemudian pilih hyperlink to. Nah, kita mau ke slide mana ya? Kita pilih slide. Nah, slide kedua, karena slide petunjuk itu ada di slide kedua, kemudian pilih OK. Oke, kemudian OK kembali. Nah, ini untuk navigasi yang di sini. Kita juga bisa selain next di sini kita juga sama ya, yang ini kita klik karena ini tergrup, klik lagi.
klik yang ke coklatnya ini ya, coklatnya ini, kemudian pilih action, kemudian pilih slide-nya ke slide 2 ya, kemudian pilih OK, kemudian OK. Nah, nanti kita akan coba tes ya. Nah, ini nama guru, teman-teman bisa edit dengan nama teman-teman ya. Oke, nah kemudian untuk judul topik ini sama ya, teman-teman bisa gunakan atau ganti dengan teks yang teman-teman inginkan. Untuk ukuran fontnya bisa teman-teman besarkan di sini, misalnya kurang besar ya. Nah, seperti ini misalnya. Oke. Nah, oke. Untuk yang pertama kita coba slideshow dulu ya, untuk melihat apakah navigasinya tadi sudah oke, udah berjalan. Kita slideshow. Nah, kemudian kita lihat kalau kita kursornya ke petunjuk sebelah kanan, ini ke navigasi, ini udah ada tombolnya, udah ada kursornya berubah jadi tangan, kemudian yang sebelah sini juga berubah jadi tangan. Oke ya. Kemudian kita klik next. Berarti sudah ke petunjuk. Nah, agar tampilannya lebih menarik, kita buat transisi di slide kedua ya. Transisi ke slide 2 kita bisa pilih misalnya kita pilih di sini yang curtain ini ya, yang kayak macam hordeng ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa gunakan ini. Oke, kita coba slideshow. Kita slideshow kembali ya. Nah, tampilan seperti ini. Nah, kalau kita klik next, nah nanti tampilannya seperti ini. Oke, kita escape. Nah, kita lanjut ke selesaikan untuk navigasi yang ada di sini dulu ya. Kita klik KIKD, kemudian pilih insert. Jadi teman-teman pastikan teman-teman klik, kemudian klik lagi ya, ini agar terseleksi yang bagian kotak yang kayunya ya. Kemudian pilih action, kemudian pilih slide ya. Ini pilih yang ini, kita pilih yang slide ketiga, kemudian OK, kemudian OK. Kemudian yang materi, kita pilih action, pilih hyperlinknya slide keempat ya. Oke, kemudian OK. Nah, yang ini kita pilih yang kayunya aja, kemudian pilih action, slide kelima. Oke, kemudian klik sini, kita pilih yang kayunya di sini, action, kemudian slide, kemudian slide-nya kita pilih yang terakhir, kemudian pilih OK. Nah, kita sudah membuat seluruh tombol yang ada di sini untuk navigasinya ya. Jadi dia bisa nanti jump ke slide yang kita inginkan. Kita coba slideshow. Nah, misalnya kita sembarang mau ke rangkuman ya, kita klik ya. Ini lihat di sini kursornya, kita lihat. Nah, ini sudah berubah jadi tangan, kita klik. Harusnya ini menuju slide yang ke rangkuman. Oke. Teman-teman lihat ya, ini ke rangkuman. Nah, tadi yang kita sudah bikin transisi tadi kan yang slide kedua ya, slide kedua. Kalau teman-teman ingin membuat transisi slide yang sama, teman-teman bisa blok sini ya, tekan shift pada keyboard, blok lagi, klik ya. Ini kan dua udah terseleksi, klik lagi, klik lagi. Nah, berarti ini ada slide 3, 4, 5, 6. Nah, kita pilih transisi karena udah terpilih. Kita pilih transisi yang ini misalnya ya, yang hordeng tadi ya, atau mau yang lain lah. Kita pilih misalnya mana ya, kita pilih yang ini, yang big curve ya. Nah, seperti ini juga boleh. Oke, jadi ini sudah diterapkan di 4 slide yang kita pilih tadi. Nah, sekarang kita coba ulangi, kita slideshow, kita ke rangkuman tadi, ke rangkuman. Nah, sudah seperti ini, sudah menuju ke rangkuman. Nah, oke. Nah, sekarang kita tinggal atur setiap navigasinya. Kalau ini kan sudah, sekarang yang back ya, back ini kita akan atur linknya. Kita klik di sini, kita action. Kita pilih hyperlinknya tuh previous slide ya, jadi ke slide sebelumnya.
Oke, kemudian oke. Oke ya. Jadi karena ini sudah ada animasi ke preview slide, ini kita copy saja. Nah, kemudian yang ini kita delete, kita ganti dengan yang sudah kita atur tadi. Ini kita delete. Kita ganti dengan yang sudah kita buat linknya tadi. Oke, kemudian yang ini. Oke, seperti ini. Nah, kita coba cek. Kalau kita misalnya di slide yang ke KIKD ya, berarti kalau kita slideshow, kalau kita previewnya di sini kita back, berarti dia akan menuju ke petunjuk ya, seperti ini. Oke ya, ini berhasil. Nah, kemudian kita harus pastikan yang next ya. Kita buat yang next ini samain aja ya. Kita pilih di sini, klik yang coklatnya. Kemudian action, kemudian pilih di sini next slide ya, kemudian oke. Nah, kita copy aja ini, kita terapkan untuk di slide-slide berikutnya ya. Oke, biar dia jump ke next slide. Oke, kemudian ini. Oke, kemudian ke sini. Nah, ini sudah, artinya semuanya sudah ternavigasi ya. Nah, teman-teman, jadi kalau teman-teman sudah sampai sini, mau ke mana? Ke slide ke slide awal, ke menu utama bagaimana? Nah, kita harus membuat sebuah navigasi lagi ya. Jadi kita harus tentukan sebuah tombol ya, mungkin tombol untuk kembali ke slide awal. Kita bisa gunakan tombol menggunakan icon, kita insert, kemudian icon. Kita pilih, coba di sini kita buat tombol home ya, home. Nah, kita misalnya pilih yang ini ya, kita pilih ini, kemudian pilih insert. Nah, ini kita letakkan di mana kira-kira teman-teman yang cocok. Nah, mungkin di mana yang kelihatan ya. Oke. Ini kita cut, letakkan di sini misalnya, copy paste, letakkan di sini misalnya, di setiap isinya ya. Nah, ini untuk kita kembali ke slide pertama. Nah, kita klik di sini, kita insert, kemudian action, kemudian pilih di sini kita first slide ya, kita klik first slide atau slide awal atau slide pertama, kemudian pilih OK. Nah, kemudian ketika ini sudah, kita copy aja, kita copy paste ke slide berikutnya. Ini ke slide berikutnya, ini bisa teman-teman pindah kemana ya, agar terlihat ya, boleh di sinilah ya, tapi di sini mungkin kita ganti warnanya menjadi putih, kita pilih grafik, kemudian oke, seperti ini. Oke, biar agak terlihat jelas, kita pilih shadow ya sedikit di sini. Oke, baik teman-teman, mohon maaf tadi ada sedikit selingan, ada iklan, ada jual bakso di luar ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman di sini. Kemudian kita tinggal yang di rangkuman ini copy paste aja, karena kita tadi sudah mengcopy yang kita copy ulang ya. Ini Ctrl C, kemudian kita copy paste, kemudian yang di slide terakhir juga kita copy paste di sini. Oke, kita coba di sini ya, misalnya di slide rangkuman kita slideshow. Nah, ini harusnya sudah jalan semua ya. Jadi kalau kita mau ke menu home, kita klik ya, kita akan kembali ke slide pertama. Kemudian kita mau ke slide rangkuman, kita klik di sini, berarti ke rangkuman. Kalau kita ke back, tombol back, berarti kita ke yang materi. Kalau kita next lagi, kita kembali ke rangkuman. Oke, jadi ini semua tombol sudah berfungsi teman-teman, tinggal nanti teman-teman ganti kontennya dengan yang teman-teman inginkan ya, jadi disesuaikan saja. Nah, itu saja mungkin teman-teman yang kita akan share hari ini. Bagi teman-teman yang menyukai channel ini atau video yang kita bagikan dan juga template ini, silahkan tekan tombol like. Dan bagi teman-teman yang ingin download, silahkan download template ini secara gratis. Namun teman-teman harus memberikan kredit subscribe terhadap channel ini untuk memberikan support agar channel ini lebih berkembang.
Oke, jika teman-teman ada yang ingin request untuk template-template apa atau tema-tema template apa yang ingin kita buat, silahkan cantumkan di deskripsi, di komen ya, di komen di bawah video ini. Baik, sukses selalu buat teman-teman semua. Kita jumpa lagi dalam tutorial menarik lainnya. Terima kasih.